Kisah dibuka dengan memperlihatkan sebuah mobil es krim yang dikendarai sangat kencang oleh seorang pria bernama Abu Sabal. Dan di dalam mobil itu, ada seorang wanita yang sangat ketakutan. Dia dibawa oleh Sabal menuju sebuah sekolahan. Dan secara bersamaan, kendaraan Duta Besar Amerika Serikat datang ke sekolah itu, bertujuan untuk menjemput anaknya yang sudah pulang. Namun sebelum pulang kembali ke rumahnya, si anak sempat ingin membeli es krim dan mengajak si ayah mampir ke arah mobil tersebut. Namun tiba-tiba media mengabarkan jika Duta Besar Amerika Serikat tewas beserta puluhan anak, termasuk si anak yang merupakan putra dari petinggi tersebut. Sementara untuk Abu Sabal sendiri, ia melarikan diri menuju kamp pelatihan yang terletak di negara Konoha. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan kepada anggota Navy SEAL ke-7 yang sedang berlatih untuk terjun dari ketinggian. Tiba di bawah, kita pun diperkenalkan kepada dua anggota Navy SEAL yang bernama Rook dan temannya yang bernama Dive. Mereka berdua tengah berbincang karena sekarang Rook akan memiliki seorang bayi. Sehingga Dive yang merupakan teman dekatnya pun mengajaknya merayakan kabar baik tersebut di sebuah pantai. Each other more than a family. Twig will break. Scene kemudian berpindah di negara Costa Rica, di mana kita pun diperkenalkan kepada seorang wanita gemoy bernama Lisa. Dia adalah seorang perawat yang mengobati anak-anak di sebuah desa terpencil. Dan tidak lama kemudian, seorang pria bernama Kristo datang, yang langsung disambut oleh anak-anak tersebut. Tepat setelah malam hari tiba, seorang teman Lisa bernama Walter datang menghampirinya. Mereka berdua ternyata seorang agent yang akan melacak seluk-beluk si Kristo. Karena diketahui jika Kristo telah mengelola jaringan teroris di seluruh Asia Tenggara. Dan tanpa mereka berdua sadari, ternyata penyamaran mereka berdua diketahui. Di keesokan harinya, Lisa dan Walter menginap di sebuah hotel di Costa Rica. Dan ketika mereka asik bermain ular tangga, mereka dikagetkan karena di luar ada yang mengetuk pintu. Sehingga Walter langsung pergi dan mengecek keadaan sekitar. Namun tiba-tiba, dua anak buah Kristo langsung membunuh Walter dan membawa Lisa menuju ke suatu tempat. Singkat cerita, di malam harinya terlihat 7 anggota tim Navy SEAL yang sedang berkumpul dengan membawa keluarga mereka masing-masing. Dan ke-7 anggota tersebut akan membahas tentang tugas mereka, yaitu menyelamatkan Sandra yang berada di negara Costa Rica. Sehingga mereka akan berangkat menuju kota tersebut esok pagi dan berpamitan kepada keluarga mereka masing-masing. It's going to put us all out of balance, so we need to have that tight before we launch. Everybody's got each other's back. Let's make sure we lock that down so when we're ready to roll. Damn few. Yeah. Proud of you. Thanks, baby. Adegan berpindah dengan diperlihatkan sebuah markas yang ternyata di dalamnya ada Lisa yang sedang disekap oleh anak buahnya si Kristo. Sedangkan untuk Kristo sendiri, ia sudah tiba di negara Ukraina untuk menjauh. Karena sebelumnya, Lisa membocorkan informasi tentang keberadaan Kristo di negara Costa Rica. Dan ketika Kristo bertanya untuk siapa Lisa bekerja, dia tidak mau menjawab. Sehingga terus disiksa oleh anak buahnya si Kristo. Di sisi lain, ternyata tim Navy SEAL sudah sampai di kamp Costa Rica, di mana si sepuh langsung memberitahu mereka jika Lisa telah ditangkap oleh anak buahnya si Kristo. Karena Lisa sendiri sudah diketahui oleh mereka semua jika dirinya adalah agen mata-mata dari pihak Amerika. Si sepuh juga menjelaskan jika Kristo merupakan seseorang yang telah memasok barang-barang haram dan senjata ilegal ke sebuah mafia di Rusia. Dan bukan hanya Kristo sajalah yang akan mereka tangkap, akan tetapi Abu Sabal yang merupakan dalang di balik kasus kematian duta besar pun akan mereka amankan atas peristiwa ledakan di salah satu sekolah. Setelah materi yang diberikan si sepuh, jelas mereka semua langsung bergegas pergi untuk menyelamatkan Lisa. Senior, what kind of weapons on target are we looking at? They could have M2HB, 50 cals out there, we don't know. Any idea whether she's ambulatory or not? But these guys are savages, so you're going to have to assume that she is non-ambulatory. So 2 minutes to drop. We can kick his ass. What guy? Mask up.
Tiba di bawah, mereka langsung berjalan menuju titik di mana Lisa disekap. Dan mereka tidak akan langsung melancarkan aksinya. Karena tim penjemput akan berangkat dari pusat esok pagi. Sehingga hingga mereka pun diminta oleh atasannya untuk mengawasi tempat tersebut. Roger, Maine. All boots are on the ground. 600 for your extract. How? Copy. Roger, Maine. Take it out. Singkat cerita, di pagi harinya, 2 helikopter yang membawa 2 buah perahu dibawa ke sebuah perairan untuk ditumpangi oleh tim penjemput. Dan setelah perahu itu dilepaskan, mereka langsung berangkat menuju markas milik Kristo. Whiplash, this is Blackbeard. Radio check over. Have you loud and clear, standing by on this fit. Saat Lisa disiksa, disitulah tim Navy SEAL mendengar jeritan yang dikeluarkan oleh Lisa. Sehingga mereka memutuskan untuk bergerak dengan 5 orang, tim Navy SEAL yang akan mendekat menuju camp tersebut, sedangkan untuk 2 orang, sisanya mereka akan mengintai dari kejauhan, dengan menggunakan sniper milik mereka. Dan dengan kemampuan yang sangat terlatih, para penjaga pun langsung mereka lumpuhkan satu persatu. 1 o'clock, base of the tower. Got him. Mikey is down. Status to follow. Roger, you have the package. Akhirnya Lisa berhasil ditemukan oleh tim SEAL, namun dengan keadaan luka di wajahnya yang sangat parah dan bukannya langsung dibawa menuju tempat yang aman, salah satu tim SEAL malah sempat menanyakan hal-hal yang gak penting. Di tempat lain, 2 orang tim SEAL yang mengetahui jika teman-temannya dikejar pun, mereka langsung bergerak menuju titik penjemputan dan akan menghadang anak buahnya Kristo dengan menggunakan peledak. Saat mobil mereka masuk ke dalam air itulah, untungnya tim penjemput datang dan langsung menembak orang-orang tersebut yang membuat mereka langsung ketakutan dan bersembunyi di balik semak-semak. Dan pada akhirnya, Lisa dan tim Navy SEAL berhasil kabur dari gerombolan tersebut. Singkat cerita, kemudian film berpindah di negara Ukraina dengan diperlihatkan kepada Abu Sabal yang berkunjung ke sebuah tempat di mana tempat itu merupakan sebuah pabrik yang memproduksi rompi peledak. Dan siapa saja yang memakai rompi tersebut, maka mereka dipastikan hancur berkeping-keping. Di waktu yang bersamaan, Abu Sabal bertemu langsung dengan seseorang yang tak lain orang tersebut adalah Kristo. Mereka berdua ternyata sudah berteman lama. Dari pertemuan tersebut, mereka akan melanjutkan tujuan mereka, yaitu menumbangkan negara Amerika Serikat, karena diketahui jika negara tersebut bertentangan dengan mereka berdua. Namun sayangnya, misi itu pun akan diundur, karena Kristo sudah diketahui oleh para agen. Sementara di kapal perang, terlihat Rook dan Dave sedang diberitahu oleh atasannya tentang Abu Sabal yang akan memburu orang-orang Amerika, di mana ia akan menghabisi orang-orang tersebut tanpa belas kasihan. Namun Abu Sabal tidak bisa melakukan hal itu semua jika tidak dibantu oleh rekannya sendiri, yaitu Kristo. Karena selain menyelundupkan barang-barang haram, Kristo pun mampu membawa Abu Sabal menuju daerah Amerika Serikat. Dan dirasa ini adalah ancaman si atasan akan mengirim 2 orang tim SEAL pergi menuju Somalia. Yang dari informasi agen, Abu Sabal akan transaksi senjata di negara tersebut. Tiba di Somalia, kita pun diperkenalkan kepada 2 orang tim SEAL bernama Ajay dan rekannya yang bernama Ray. Mereka berdua tengah mengawasi proses transaksi pemindahan senjata ilegal yang akan dikirim menuju sebuah negara yaitu Meksiko, di mana Abu Sabal akan ikut dan masuk ke daerah Amerika melalui Meksiko. Sehingga Ajay dan Ray langsung memberitahu atasan mereka tentang rencana yang akan dilakukan oleh Sabal.
Di sisi lain, pasukan tim SEAL menemukan titik di mana Christo sekarang, yang ternyata ia sedang bersantai di sebuah kapal perairan Pasifik Selatan. Dan tim SEAL langsung grecep mengarahkan beberapa kapal untuk menangkap dan mengamankan si Christo. Setelah kapal milik Christo terkepung, seorang senior tim SEAL yang bernama Otto langsung menanyakan tentang rencana jahat yang akan mereka berdua lakukan. Christo yang terkepung pun mau gak mau harus menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Otto. Dan di saat itu, Christo membocorkan sebuah informasi jika rompi peledak akan menyeberang menuju daerah Amerika. Dan bukan hanya itu saja, rompi tersebut dipasang beberapa bom, yang mana bom tersebut sulit dilacak oleh benda canggih sekalipun. Dan Otto bertanya tentang daerah mana saja yang menjadi target rompi peledak tersebut. Sehingga Christo menjawab jika ada 3 kota yang akan mereka kacaukan, yaitu San Diego, San Francisco, dan 1 kota di Meksiko. Dan ketika mereka masuk ke dalam rumah itu, terjadilah adu tembak di antara 2 kelompok tersebut. Going hot. Tepat saat menghabisi pemberontak yang ada di dalam ruangan, mereka langsung mendapatkan misi kembali dari atasan mereka, yang memberitahu jika Abu Sabal akan menyeberang menuju perbatasan dengan melewati terowongan bawah tanah. Dan si atasan pun langsung memerintahkan mereka agar segera pergi dari markas tersebut. Tiba di sana, mereka langsung disambut oleh letnan dari Meksiko yang memberitahu mereka jika misi kali ini akan cukup sulit karena Abu Sabal melarikan diri ke sebuah daerah yang menjadi sarang para pemberontak di kota tersebut. Maka dari itu, mereka semua harus membangun sebuah rencana dengan akan membawa sebuah mobil besar, yang mana di belakang mobil itu akan menjadi tempat tim SEAL bersembunyi. Dan ketika mereka tiba di titik yang dituju, pasukan pun siap untuk berperang. Mereka berhasil melumpuhkan beberapa penjaga, lalu mereka langsung membagi tim dengan beberapa orang berjaga di luar. Sedangkan untuk sisanya, mereka akan masuk ke dalam dan mencari di mana Abu Sabal berada. Namun sayangnya, Sabal tiba-tiba melemparkan sebuah peledak yang membuat Rook harus tewas saat itu juga. Di saat keadaan darurat, mereka tiba-tiba diserang oleh beberapa pemberontak dan memutuskan untuk menghadapi gerombolan tersebut. Namun ternyata Abu Sabal masih ada di markas itu dan sengaja disembunyikan dari tim SEAL, sehingga beberapa tim SEAL pun harus kehilangan nyawanya akibat menerima serangan. Di saat Abu Sabal akan mengeksekusi mati seseorang yang telah sekarat, untungnya seorang tim SEAL berhasil membunuh Abu Sabal. LT and Chief are down. I say again, LT and Chief are down. Singkat cerita, pemakaman Rook digelar dengan upacara militer atas penghormatannya karena memilih mengorbankan dirinya sendiri. Dan dalam acara pemakaman tersebut, Dave, yang merupakan sahabat Rook, hadir dengan menggunakan kursi roda. Yang dalam misi kemarin, Dave sempat terkena tembakan di bagian kakinya. Sedangkan untuk istri dan kerabat Rook, mereka sangat keberatan ditinggalkan oleh orang yang mereka cintai. Terlebih lagi, Rook akan memiliki anak yang akan dibesarkan oleh mereka berdua. Di akhir film, kita diperlihatkan kepada istri Rook yang ternyata sudah melahirkan, di mana ia sempat melihat kembali catatan yang ditulis oleh Rook dan membacanya berulang-ulang. Dan film pun selesai. Jadi, itulah kisah film ini. Gimana? Menurut kalian seru nggak? Kalau seru jangan lupa komen di bawah ya. Jika kalian suka dengan kontennya, jangan lupa untuk like, tekan tombol subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian nggak ketinggalan konten seru yang berikutnya yang akan di channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.